Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin, Allahumma amin. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah, kita akan kembali membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Namun sebelum kita membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau, sedikit saya memberikan nasihat untuk diri saya pribadi dan jamaah sekalian akan semangat dalam belajar ilmu agama. Ummu Salamah beliau menceritakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza shalla subha hina yusallim. Kata Ummu Salamah bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai dari melaksanakan sholat subuh, yaqul, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa. Yaqul menggunakan fi'il mudhari', dan fi'il mudhari' ini menunjukkan akan bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu sering. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berdoa dengan doa berikut: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, amal rizki yang baik, serta amal yang diterima. Dan kata Ummu Salamah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca doa ini jamaah itu bukan sekali dua kali, namun menjadikan doa itu sebagai hal yang sering beliau baca. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya seorang muslim hendaknya dia menaruh perhatian besar terhadap tiga hal ini. Yang pertama adalah ilmu yang bermanfaat, yang kedua adalah rizki yang thayyib, dan yang ketiga adalah amal yang diterima. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah di dalam doa ini mendahulukan apa? Ilmu. Kenapa? Karena untuk mendapatkan rizki yang thayyib butuh ilmu. Untuk mendapatkan amal yang diterima juga butuh ilmu. Jadi yang kedua dan yang ketiga jamaah itu dapat diperoleh ketika kita memperoleh yang pertama. Maka ketika Nabi SAW mendahulukan ilmu, maka ini menunjukkan akan pentingnya ilmu. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah yang pertama kali beliau minta setelah sholat subuh
Dalam riwayat yang disebutkan dalam rentetan zikir pagi, yang pertama kali beliau minta adalah ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasannya ilmu itu lebih penting daripada makan dan minum. Kenapa? Li'anna ar-rajula yahtaju ila ta'ami wasyarabi fil yaumi marrah aw marratain. Karena seseorang dalam sehari semalam dia butuh makan paling sehari atau paling sekali atau 2 kali. Ini kata beliau. Kalau kita berapa kali jamaah? 3 itu minimal kayaknya Pak ya. Iya. Tapi kata beliau sekali atau 2 kali. Kalau kita lebih dari itu, anggaplah makan pokoknya 3 kali, ngemilnya berapa kali? Berkali-kali. Ya. Wahajatuhu ila ta'am bi'adadi anfasihi. Dan kebutuhannya terhadap makanan itu dalam setiap nafasnya. Jadi setiap detik seorang mukmin dia butuh akan ilmu. Dan ini betul jamaah. Kalau kita perhatikan, ketika kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita butuhkan? Ilmu atau makan? Jangan kalau bangun tidur langsung minta nasi megono. Enggak kan? Apa yang kita butuhkan bangun tidur? Ilmu. Apa petunjuk Nabi SAW ketika bangun tidur? Doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sebelumnya atau doa yang lain, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda ilayya ruhi wa adina li bidzikrih inna fi khalqis samawati wal ard sampai akhirnya. Kemudian ke kamar mandi butuh ilmu enggak? Butuh. Kaki mana dulu yang didahulukan? Sebelum masuk butuh ilmu, butuh doa apa yang dibaca. Ketika di kamar mandi butuh ilmu, nggak boleh memegang kemaluan dengan apa? Tangan kanan. Keluar dari kamar mandi butuh ilmu, butuh kaki mana yang didahulukan. Kemudian apa doanya? Kemudian ketika lepas baju butuh ilmu dah jamaah. Apa ilmunya? Doanya apa lepas baju? Bismillah. Ketika pakai baju butuh ilmu? Butuh. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba sampai akhirnya. Ketika bajunya baru butuh ilmu. Ketika mau keluar rumah butuh ilmu? Butuh. Ada doanya. Apa doanya? Bismillahi tawakkaltu. Ketika mau ke masjid ternyata masjidnya jauh, naik kendaraan butuh ilmu. Apa ilmunya? Apa doanya? Subhanalladzi sakhkharana hada. Kemudian di jalan sebagian ulama mengatakan berdoa Allahumma ij'al fi qalbi nuran sampai akhirnya. Kemudian ke masjid, mau masuk masjid butuh ilmu? Butuh. Kaki mana dulu yang didahulukan? Ada doa yang dibaca. Ketika di masjid, tahiyatul masjid butuh ilmu. Di antara adzan dan iqamah butuh ilmu. Ketika sholat subuh butuh ilmu. Habis sholat subuh butuh ilmu. Zikir pagi petang butuh ilmu. Itu sama sekali belum ada nasi yang masuk ke dalam perut kita jamaah. Sudah betapa banyak ilmu yang kita butuhkan. Bayangkan ketika seorang muslim di setiap langkahnya, di setiap detiknya dia berusaha mencontoh Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak pahala yang akan dia peroleh kelak di hari kiamat. Maka ini semua jamaah menunjukkan bahwasannya ilmu ini adalah sesuatu yang sangat penting. Nabi kita SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Siapa yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, Allah Ta'ala akan jadikan ia faham akan ilmu agama ini. Jadi di antara tolak ukur, ciri seseorang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, dia faham ilmu agama. Sebaliknya, di antara ciri Allah Ta'ala tidak kehendaki bagi seorang hamba kebaikan, Allah Ta'ala jadikan ia menjauh dari majelis ilmu. Maka seorang mukmin ketika dia mendapatkan taufik untuk senang dengan majelis ilmu, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Ta'ala dan berharap kepada Allah Ta'ala. Ini merupakan tanda Allah Ta'ala menghendaki bagi kita apa? Kebaikan. Dan gak peduli baik yang masih muda maupun yang sudah tua.
Siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki baginya kebaikan, Allah Ta'ala akan jadikan dia faham ilmu agama. Betul, idealnya jamaah belajar itu ketika masih apa? Mudah, ketika belum banyak pikiran, ketika hati ini masih bersih, belum banyak noda-noda dosa. Itu idealnya. Tapi tentunya kondisi ideal itu tidak mudah bagi setiap orang, atau tidak setiap orang bisa mendapatkan kondisi ideal. Namun ketika seseorang dia tidak bisa belajar ilmu di masa muda, tidak menghalangi dia untuk belajar walaupun sudah lanjut usia. Sekali lagi jamaah, yang ideal adalah belajar di saat apa? Muda. Makanya kata orang Arab, at-ta'allumu fis-sighari kan-naqshi 'alal hajari. Belajar di usia muda itu seperti mengukir di atas batu. Apa itu? Ilmunya awet. Tapi kalau sudah tua jamaah, menghafal bagaimana? Berat. Sudah berat, cepat lupa lagi. Menghafal Al-Quran satu halaman, pas mau pindah ke halaman kedua, halaman pertama sudah lupa. Pindah ke halaman ketiga, halaman pertama kedua lupa. Pindah halaman keempat, halaman pertama, dua, tiga, lupa. Ya jamaah, ya, sudah tua, sudah banyak pikiran, sudah banyak ini dan itu, sehingga susah bagi dia untuk belajar. Namun sekali jamaah, usia itu hanya soal angka, kata orang. Usia itu hanya soal angka, tidak menghalangi seseorang untuk senantiasa belajar ilmu agama. Allah Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang berjuang, berjihad, bersungguh-sungguh mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepadanya jalan-jalan kami. Banyak para sahabat Nabi SAW jamaah yang mereka baru belajar ketika sudah apa? Lanjut usia. Banyak para ulama yang mereka belajar sudah lanjut usia. Ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar Al-Qaffal. Beliau belajar ilmu agama setelah lanjut usia. Namun beliau dulunya adalah Al-Qaffal. Al-Qaffal itu adalah ahli gembok. Dia adalah orang yang kerjaannya buat gembok. Kemudian dia merasa dirinya agak cerdas, sehingga dia belajar ilmu agama, dan beliau terus belajar sampai beliau menjadi imam yuktadabihi, sehingga menjadi imam yang diikuti oleh banyak orang. Padahal beliau belajar setelah apa? Lanjut usia. Jadi jamaah, intinya hendaknya kita senantiasa belajar, tidak melihat walaupun kita sudah apa? Lanjut usia. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Sekarang kita akan memasuki hadis berikutnya. Kalau dalam kitab ini nomor 68. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya. Berarti kalau disebutkan keduanya, berarti Jabirnya Muslim, Abdullahnya juga apa? Muslim. Pada hari Khandaq, ketika perang Khandaq, yaitu tahun ke-5 Hijriah di bulan Syawal, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala datang setelah matahari terbenam. Jadi Umar bin Khattab, kata Jabir bin Abdullah, mendatangi Nabi SAW setelah matahari terbenam. Ia mulai mencela kafir Quraisy dan berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, makitu usalliyal asra hatta kadati syamsu taghrubu." Kata Umar bin Khattab, "Wahai Rasulullah, aku hampir tidak bisa melaksanakan sholat asar sampai matahari hampir terbenam." Maka Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku pun belum menunaikannya." Jabir berkata, lalu kami pergi ke lembah Badhan atau Budhan. Beliau berwudu dan kami pun berwudu bersamanya. Maka beliau sholat asar setelah matahari terbenam, kemudian sholat maghrib setelahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Terkait hadis ini, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah dibolehkannya mengakhirkan sholat
ketika seseorang ditimpa rasa takut yang sangat, sebagaimana dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau mengakhirkan sholat asar. Mungkin ada yang bertanya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat khauf? Jadi kita tahu jamaah bahwasannya ketika seorang perang di sana disyariatkan sholat apa? Khauf. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kok beliau mengakhirkan waktu sholat asar sampai keluar waktunya? Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat khauf? Maka jawabannya adalah karena hada qabla nuzuli sholatil khauf. Bahwasannya kejadian perang Khandaq yang menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sholat asar pada waktunya itu adalah sebelum turunnya syariat sholat khauf. Walidzalika fa inna hadza law hasala al-an li ahadin fa innahu la yuakhiru shalah an waqtiha. Oleh karena itu jamaah, setelah turunnya syariat tentang salat khauf, ketika seseorang dalam kondisi perang, dia tidak boleh mengakhirkan salat sampai keluar waktunya. Namun yang disyariatkan bagi dia adalah apa? Salat khauf. Jadi ketika perang boleh mengakhirkan sampai keluar waktu ini sebelum turunnya sholat khauf. Namun setelah turunnya sholat khauf maka tidak boleh mengakhirkan sholat sampai keluar waktu. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, wa ammal yaum fala yajuz ta'khirus shalah an waqtiha bisababil adu wal qital. Adapun sekarang sudah tidak boleh lagi mengakhirkan sholat karena sebab musuh atau peperangan. Bal yusalli salatal khauf ala hasabil hal. Namun hendaknya dia salat khauf sesuai dengan yang dia mampu. Jadi jamaah mengakhirkan salat karena musuh sampai keluar waktu ini dibolehkan sebelum turunnya salat apa? Khauf. Adapun sekarang maka sudah tidak boleh. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, hadis ini menunjukkan akan diwajibkannya mengqadha salat yang terluput fauron, segera. Jadi jumhur ulama mengatakan kalau seandainya luput dari kita salat, mengqadhanya ini segera, tidak boleh diakhirkan. Jadi contohnya seorang dia ketiduran dari sholat duhur, bangunnya sholat apa? Asar, maka segera dia sholat duhur, jangan diakhirkan. Namun segera dia sholat duhur. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man nama an sholatin aw nasiyaha, siapa yang tertidur dari sholat atau dia lupa, fal yusalliha idza dzakaraha, hendaknya dia sholat ketika dia ingat. La kaffarata laha illa dzalik, tidak ada hukuman atau hal yang wajib dia lakukan kecuali hal itu. Jadi jamaah, ketika seseorang dia lupa dari sholat, maka hendaknya dia langsung mengqadhanya dan tidak boleh diapakan? Diundur. Walaupun itu di waktu seseorang dilarang untuk sholat. Kita tahu bahwasannya di antara waktu yang dilarang untuk sholat adalah antara habis asar sampai apa? Tenggelamnya matahari. Ketika seseorang dia lupa sholat zuhur, maka dia boleh mengqadha sholat tersebut setelah sholat asar. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga, dari hadis ini kita bisa mengambil faedah kewajiban untuk tartib, kewajiban untuk berurutan ketika mengqadha sholat. Kewajiban untuk berurutan ketika mengqadha sholat. Dari mana? Dari perkataan Jabir. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sholat asar setelah matahari terbenam, baru kemudian beliau sholat apa? Maghrib. Jadi kalau seandainya ada orang yang dia lupa sholat duhur, ketiduran, bangun-bangun sudah asar, maka sholatnya apa dulu? Zuhur dulu baru asar, tetap berurutan. Al-Madhab Syafi'i mengatakan jamaah tidak wajib. Jadi kalau Madhab Syafi'i mengatakan tidak wajib, namun afdolnya berurutan. Namun jumhur mengatakan wajib untuk berurutan. Mana dalilnya?
Dalilnya adalah apa yang terdapat di dalam hadis ini, yang dimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengqadha sholat, beliau melaksanakan sholat apa dulu? Asar dulu baru maghrib. Bahkan disebutkan dalam riwayat lain jamaah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jamaah, yang luput dari beliau itu bukan hanya 2 sholat, yang luput dari beliau itu adalah 4 sholat. Disebutkan dalam hadis dari Ibnu Mas'ud, innal musyrikina syaghalun Nabi sallallahu alaihi wasallam an arba'i shalawatin yaumal khandaq. Bahwasanya orang-orang musyrik menyibukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari salat 4 salat ketika perang Khandaq. Fa amara Bilalan fa adzan tsumma aqama fa shalla dzuhra. Memerintahkan Bilal untuk adzan, kemudian qomat, kemudian salat duhur. Summa aqama fa shallal asra, kemudian qomat lagi salat asar. Summa aqama fa shallal maghrib, kemudian qomat lagi salat maghrib. Summa aqama fa shallal isya, kemudian qomat lagi baru salat isya. 4 salat semuanya dilakukan secara apa? Berurutan. Maka ini menunjukkan jamaah, kalau kita telat atau kita luput dari kita suatu sholat, maka ketika mau mengkodok, kodoknya dengan apa? Berurutan. Dan ini pendapat jumhur, dan insya Allah lebih mendekati kebenaran. Wala yasqutu tartib illa binisyan. Dan kewajiban berurutan ini tidak gugur kecuali karena lupa. Jadi dia lupa sholat, lupa lagi mengkodoknya. Artinya mengkodoknya lupa tidak berurutan, maka tidak apa-apa. Au bi khasyati fawatil hadirah, atau dia takut kalau seandainya salat yang sedang akan dia lakukan waktunya hampir selesai. Contohnya jamaah, seseorang tidur dari sebelum zuhur, bangun-bangun 10 menit sebelum maghrib. Tidur habis zuhur, tidur sebelum zuhur, bangun-bangun kapan? 10 menit sebelum maghrib. Kira-kira sholatnya apa dulu? Duhur dulu atau asar dulu? Asar dulu. Kenapa? Karena kalau seandainya dia sholat duhur, nanti 2 sholat yang dia qadha. Sholat duhurnya dilakukan di sholat asar, sholat asarnya dia lakukan di sholat maghrib. Maka daripada yang diqadha berapa? 2, maka dalam kondisi seperti ini kata para ulama, sholat asar dulu daripada nanti apa? Habis waktunya. Namun secara umum kalau waktunya masih panjang, maka tetap didahulukan atau dilaksanakan secara berurutan. Ini poin yang ketiga. Poin yang keempat, jawazud doa alal musyrikin. Dibolehkannya mendoakan keburukan untuk orang-orang musyrik. Jadi ketika ada orang-orang musyrik yang dia menyakiti orang-orang beriman atau menyiksa orang-orang beriman, maka dibolehkan mendoakan keburukan kepada mereka. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah mendoakan orang-orang kafir selama sebulan. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala juga melakukan hal tersebut. Sebagian ulama mereka berpendapat tidak boleh. Kenapa mereka mengatakan tidak boleh? Mereka berdalil dengan firman Allah, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Bukan urusanmu wahai Nabi Muhammad, kata Allah, apakah Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka atau Allah Ta'ala mengazab mereka. Jadi ketika Nabi SAW jamaah perang Uhud, kita kan tahu bahwasannya Nabi SAW terluka jamaah. Kemudian ketika Nabi terluka, Nabi mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum itu bisa beruntung yang mereka melukai nabi mereka. Jadi Nabi SAW mengatakan, bagaimana orang-orang kafir Quraisy itu bisa beruntung sedangkan mereka melukai nabi kalian, nabi mereka. Kemudian Allah Ta'ala menegur, laisa laka minal amri syai'un. Ini bukan urusan Muhammad, apakah Allah Ta'ala akan menerima taubat mereka atau Allah Ta'ala akan apa? Mengazab mereka. Jadi Nabi SAW ditegur. Namun jawabannya adalah, kalau kita perhatikan ayat ini jamaah, yang ditegur oleh, yang teguran yang diberikan oleh Allah Ta'ala bukanlah doa keburukan Nabi SAW untuk orang-orang kafir. Namun yang Allah Ta'ala tegur adalah perkataan Nabi, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana orang-orang kafir Quraisy bisa beruntung yang mereka telah melukai nabi mereka. Padahal apakah mereka nanti bakalan bertobat atau tidak, itu urusan siapa?
urusan Allah. Di antara buktinya Khalid bin Walid, beliau ikut perang Hondak, ikut. Namun ternyata Allah Ta'ala jadikan Khalid memeluk agama Islam. Jadi yang ditegur adalah perkataan Nabi SAW, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Bagaimana suatu kaum bisa beruntung yang mereka telah melukai nabi mereka. Namun dan ini jamaah terjadi, atau ayat ini, anggaplah ayat ini adalah teguran untuk mendoakan orang kafir. Namun perlu kita ketahui bahwasannya ayat ini terjadi atau turunnya ayat ini adalah ketika perang Uhud. Perang Uhud tahun berapa? 3 Hijriah. Perang Badar 2, perang Uhud 3 Hijriah. Dan di tahun berikutnya ada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Bi'ru Ma'unah adalah peristiwa yang dimana ada 70 sahabat Nabi yang dibunuh. Padahal mereka adalah utusan dakwah. Ketika diutus ke mereka, mereka pura-pura masuk Islam, atau mereka minta diutus para sahabat untuk mengajarkan kepada mereka Islam, ternyata 70 sahabat itu apa kan? Dibunuh. Nah, ketika itu jamaah Nabi SAW mendoakan mereka. Anggaplah ayat ini larangan untuk mendoakan orang kafir, ternyata di tahun setelahnya Nabi SAW mendoakan orang-orang yang apa? Mendoakan keburukan orang-orang bunuh para sahabat. Jadi peristiwa yang terjadi di tahun keempat ini menghapus hukum yang terjadi di tahun keberapa? 3. Itu pun kalau kita anggap kalau ayat ini adalah apa? Larangan. Jelas mbak jemaah. Jadi intinya boleh enggak doain orang kafir? Boleh. Doain orang kafir keburukan boleh, terutama atau lebih-lebih ketika mereka menyakiti kaum muslimin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu taala. Ini hadis yang pertama. Sekarang kita masuki hadis yang kedua. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdal min salatil fadhi bi 27 darajah." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan keutamaan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Poin yang pertama adalah biografi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, berarti anaknya siapa jamaah? Anaknya Umar. Kunyahnya siapa? Kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Jadi Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar ini hebat jamaah. Bapaknya sahabat, saudarinya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bapaknya sahabat dan saudarinya adalah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Hafsah bintu Umar. Dari kalangan para sahabat ada yang dikenal dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah. Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 sahabat yang namanya adalah Abdullah. Di antaranya adalah siapa? Abdullah bin Umar. Padahal jamaah, yang namanya Abdullah dari kalangan para sahabat Nabi SAW itu bukan hanya 4. Namun 4 Abadilah Al-Arba'ah, 4 Abdullah yang jumlahnya 4 ini punya kekhususan, punya kesamaan. Apa itu? Sama-sama muda. Jadi 4 Abdullah ini sama-sama muda. Padahal yang namanya Abdullah di zaman Nabi bukan hanya berapa? 4. Namun 4 ini punya kesamaan. Yang pertama sama-sama muda. Yang kedua sama-sama umurnya panjang. Jadi bertemu Nabi di saat usia muda, kemudian diberikan oleh Allah umur yang panjang. Yang ketiga adalah banyak ilmunya. Sama-sama banyak ilmunya. Yang keempat banyak meriwayatkan hadis, dan yang kelima menjadi rujukan fatwa. Jadi ada 4 sahabat yang namanya Abdullah, yang mereka dikenal dengan apa? Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 Abdullah. Mereka punya kesamaan apa tadi? Usia muda, kemudian umurnya masih muda, kemudian diberikan usia yang panjang, ilmunya banyak meriwayatkan hadis, plus menjadi rujukan dalam berfatwa. Kira-kira 4 itu siapa jamaah? Sudah setengah jam ngomong nih jamaah, belum nanya jenengan ini. Coba jawab biar nggak ngantuk. Siapa?
Ya, Abdullah bin Umar jelas. Ini yang tadi kita sebutkan. Abdullah bin Umar. Saya kasih bocoran. Depannya Abdullah semua. Ya, Abdullah bin Umar, terus Abdullah bin Abbas, bagus. Yang ketiga Abdullah bin, tadi saya dengar tadi kayaknya Mas'ud enggak masuk. Bin Mas'ud itu wallah alam, kayaknya tidak masuk. Intinya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, kemudian masih dua. Siapa? Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair. Yang terakhir mirip dengan Abdullah bin Umar. Cuma kalau tulisan Arabnya tinggal Umarnya dikasih wawu depannya. Berarti apa? Abdullah bin Amr ibn As. Jadi ada 4 Abdullah yang terkenal di zaman Nabi SAW atau setelahnya mereka dikenal dengan apa? Al-Abadilah Al-Arba'ah. Siapa tadi? Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, kemudian Abdullah bin Zubair, kemudian Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Umar ini jamaah termasuk sahabat Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis setelah Abu Hurairah. Jadi yang paling banyak meriwayatkan hadis secara mutlak adalah Abu Hurairah. Datang di urutan berikutnya adalah siapa? Abdullah bin Umar. Kenapa? Tadi jamaah, yang pertama Islam sejak usia apa? Muda. Kemudian umurnya panjang. Dengan umur yang panjang tersebut jamaah, kesempatan untuk belajar atau kesempatan untuk belajar dan mengajarkan ilmu, meriwayatkan ilmu sangat panjang. Sehingga tentunya kalau kita bandingkan antara Abdullah bin Umar dengan Abu Bakar, kedekatannya dengan Nabi lebih dekat siapa? Abu Bakar. Namun Abu Bakar jamaah tidak lama setelah Nabi meninggal, beliau apa? Meninggal dunia. Jadi kesempatan untuk mengajar sedikit. Berbeda dengan Abdullah bin Umar, beliau umurnya panjang. Jadi setelah wafatnya Nabi, banyak kesempatan untuk Abdullah bin Umar meriwayatkan hadis. Sehingga Abdullah bin Umar termasuk sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau meriwayatkan sampai 2630 hadis. Jadi berada di urutan keberapa? Kedua. As-Suyuti beliau mengatakan al-muktsiruna fi riwayatil athar. Para sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah yali Ibnu Umar. Yang pertama adalah Abu Hurairah, kemudian datang berikutnya adalah siapa? Ibnu Umar. Wa Anasun wal Bahru kal Khudri. Kemudian Anas bin Malik yang ketiga, kemudian Al-Bahr Ibnu Abbas, yang kelima adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan yang keenam Jabir wa zaujatun Nabi, yang keenam Jabir, dan yang terakhir siapa? Zaujatun Nabi, istri Nabi siapa jamaah? Aisyah. Jadi ada 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Tadi yang pertama siapa? Abu Hurairah, kemudian Ibnu Umar, kemudian Anas, kemudian siapa? Al-Bahr. Siapa Al-Bahr? Siapa dikenal dengan lautan ilmu? Siapa? Ibnu Abbas, kemudian Al-Khudri, kemudian Jabir, kemudian siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita lanjut habis adzan.
Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan jamaah. Sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan terkait Abdullah bin Umar. Di antaranya adalah Abdullah bin Umar ini jamaah adalah sahabat Nabi yang sangat rajin ibadah. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasannya Ibnu Umar bin Khattab, bahwasannya Ibnu Umar, beliau sangat berharap bermimpi. Kemudian setelah dia bermimpi, dia menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena di zaman tersebut, setiap kali para sahabat Nabi SAW bermimpi, mereka menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi SAW. Sehingga Abdullah bin Umar jamaah, beliau bermimpi, kemudian menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan betul beliau bermimpi. Bagaimana mimpi beliau? Fara'aitu fin naumi ka'anna malakaini akhodani. Di dalam mimpiku saya melihat ada dua malaikat yang membawaku. Fadhahaba bi ilan nar. Kemudian membawaku ke api. Fa idza hiya matwiyatun katayyil bi'ri wa idza laha qarnan. Ternyata api tersebut, neraka tersebut seperti sumur yang ada dua talinya. Jadi pengen bermimpi, sekalinya mimpinya lihat apa? Lihat neraka. Sehingga Abdullah bin Umar jamaah, dia nggak langsung tanya ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun kita lanjutkan. Setelah dia melihat hal tersebut, dia ketakutan. Ibnu Umar mengatakan, A'udzubillahi minan nar. Saya berlindung kepada Allah dari api neraka. Kemudian ada malaikat yang mengatakan, jangan kamu takut. Jadi jangan kamu takut, kamu bukan termasuk dari penghuninya. Sehingga Abdullah bin Umar jamaah yang tadinya pengen menceritakan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Abdullah bin Umar tidak berani menceritakan apa? Langsung. Akhirnya beliau memerintahkan atau minta tolong sama saudarinya Hafsah untuk menceritakan mimpinya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli minal lail." Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebaik-baik pemuda, karena Abdullah bin Umar jamaah di saat itu masih muda. Abdullah bin Umar masuk Islam 1 tahun sebelum Hijriyah, 1 tahun sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi. Jadi ketika beliau di perang Badar umur beliau 13 tahun, di perang Uhud umur beliau 14 tahun, di perang Khandaq umur beliau 15 tahun, dan di perang Khandaq itulah beliau diizinkan untuk perang. Jadi beliau masih muda. Makanya Nabi mengatakan, nikmar rajul Abdullah bin Umar. Sebaik-baik pemuda, sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah bin Umar, lau kana yusalli minal lail, dengan syarat dia mau sholat malam. Dia masih muda jamaah, beliau dengar seperti itu, fakana ba'du la yanamu minal laili illa qalila. Sejak dengar hadis itu jamaah, Abdullah bin Umar tidak tidur kecuali hanya sedikit. Jadi kisahkan jamaah Abdullah bin Umar ini jamaah kalau malam bangun sampai 5 kali. Jadi habis isya sholat malam, nanti ketiduran, bangun lagi, sholat, ketiduran, bangun lagi, sholat, ketiduran, sampai berapa kali? 5 kali. Lihat jamaah bagaimana Abdullah bin Umar, bagaimana para sahabat Nabi SAW, satu hadis bisa merubah hidup mereka. Cuma dengar apa? Ni'mar rajul Abdullah bin Umar menjadi ahli tahajud. Kita sudah berapa ratus hadis jamaah. Dan ternyata bukan hanya Abdullah bin Umar, bapaknya juga. Bapaknya kalau siang jarang tidur, malamnya juga jarang tidur. Ditanya sama Muawiyah kenapa? Kata bapaknya, kata Umar, saya kalau siang tidur saya menyanyiakan rakyat saya. Dan kalau saya malam tidur saya menyanyiakan diri saya. Karena itu adalah kesempatan untuk saya sholat malam. Bukan hanya bapaknya, saudarinya juga. Siapa tadi? Hafsah. Hafsah itu pernah mau diceraikan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa sebabnya? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu. Kenapa? Urusan rumah tangga. Jadi nggak tersebar betul. Adapun riwayat ini dan itu nggak benar riwayatnya. Jadi nggak ada yang tahu apa sebabnya. Ini menunjukkan bahwasanya rumah tangga itu, urusan rumah tangga nggak boleh apa? Nggak boleh sampai keluar. Usahakan sampai keluar. Sampai pun ketika Nabi mau menceraikan Hafsah, tidak ada yang tahu alasannya apa. Tentunya ada alasan, tapi alasannya apa? Tidak tahu. Kemudian Jibril mengatakan, la tutallikha, jangan ceraikan Hafsah. Kenapa? Li'annaha sawwamah qawwamah. Karena Hafsah ini adalah orang yang rajin sholat malam dan rajin puasa. Jadi keluarganya hebat jamaah ya.
Ibnu Umarnya top, bapaknya top, saudarinya juga top semua. Namun yang ingin saya garis bawahi jamaah, bagaimana Abdullah bin Umar hanya dengan mendengar sabda Nabi ni'mar rajul Abdullah bin Umar, beliau tidurnya hanya sedikit. Sedangkan kita sudah banyak hadis yang kita dengar jamaah. Maka hendaknya kita banyak-banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Yang kita minta sama Allah adalah ilmu yang apa? Bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membuahkan amal. Di antara semangat Abdullah bin Umar dalam beribadah jamaah, beliau pernah berinfak 30.000. Bukan rupiah, kalau rupiah dikit. 30.000 dinar. Ada yang mengatakan cuma disebutkan 30.000. Berarti bisa difahami 30.000 dinar, bisa difahami 30.000 dirham. Kalau 30.000 dinar, kalau 30.000 dinar itu kalau didirhamkan kurang lebih 300.000. Karena bedanya 0 zaman dulu, kalau zaman sekarang perbedaannya jauh. Kita anggap yang paling kecil 30.000 dirham. Kita anggap 1 dirham itu 50.000. Berarti sekali berinfak kurang lebih 1,5 M. Sekali infak berapa? 1,5 M. Kalau ini sehari 1.000. Iya. 1,5 M. Bagaimana rumahnya? Perkakas rumahnya bagaimana? Ada seorang tabi'in yang berusaha menghitung apa yang ada di rumahnya. Karena ada orang kadang seperti itu jamaahnya. Suka ngitung apa? Aset orang lain kan? Ini berapa gitu. Tapi ini tabi'in pengen ngitung, niatnya baik. Ini Abdullah bin Umar kok sedekahnya luar biasa. Yang di rumah bagaimana sih? Yang dia miliki hartanya bagaimana? Dihitung semuanya jamaah sama itu, tentunya hitungannya kasar jamaah, hanya 100 dirham. Kalau kalikan 50.000 kurang lebih 5 juta. Jadi lemarinya, kemudian apanya? Ranjangnya, ini dan itu hanya berapa? 5 juta. Sedekahnya 1,5 M. Ini memang para sahabat Nabi luar biasa jamaah. Membaca sejarah para sahabat Nabi SAW jamaah, ini sangat menjadikan kita semangat dalam beramal. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini jamaah. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan sholat berjamaah. Hadis ini menunjukkan akan keutamaan sholat berjamaah. Kata Nabi SAW, lebih baik berapa kali lipat? 27. Kalau kita mendengar hadis seperti ini jamaah, harusnya kita terdorong. Kalau seandainya jangan buka usaha apa ya? Apa jamaah? Usaha sekarang yang lagi viral apa? Es teh. Ya. Teh apa itu? Teh jumbo. Iya. Jangan buka usaha teh jumbo. Di depan rumah untungnya 1 juta sebulan. Jauh dikit mungkin 2 kilo untungnya 27 juta. Jangan pilih yang mana? Gak usah ditanya Ustaz. Jangan jauh dikit, beda kota aja kita layani Ustaz. Bedanya berapa? 26 juta jamaah. Kalau buka di rumah dekat cuma 1 juta, sedangkan kalau bukanya jauh dapatnya berapa? 27 juta. Kita ijma pasti pilih yang berapa? 27 juta. Karena urusan dunia jelas jamaah, jelas fulusnya kelihatan. Nah kalau pahala salat jamaah kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Bayangkan kalau yang salat jamaah dapat 27 kambing, bagaimana jamaah? Wih, semangat sekali. Padahal kalau urusan agama jamaah, Allah Ta'ala suruh kita untuk berlomba-lomba. Allah Ta'ala berfirman, fastabiqul khairat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au, disuruh segera. Tapi kalau urusan dunia, kata Allah Ta'ala, huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu. Kita suruh jalan, nyantai. Bukan berarti gak kerja. Kita kerja, tetap kerja. Semangat kerja boleh, karena itu termasuk jihad. Namun, semangat mencari dunia harusnya juga semangat dalam mencari apa? Akhirat. Yang terjadi bagaimana jemaah? Terbalik enggak? Terbalik. Kalau ada pengumuman di masjid ini, jam 12 malam ada pembagian sembako senilai 10 juta. Jam 12 malam kan bebas, contoh kan bebas, nyaman nggak ada duitnya kan? Ya 10 juta ada pengumuman sembako, pembagian sembako 10 juta jam 12 malam. Kira-kira datangnya jam berapa? Hah? Habis isya itu kayaknya udah telat itu jamaah. Kalau perlu itikaf di masjid jamaah ya. Berapa? 10 juta. Tapi kalau ada pengumuman ada kajian jam 12 malam, ada yang hadir enggak?
ustadznya nggak hadir jamaah. Ya, jadi semangat kita dalam mencari dunia boleh karena termasuk jihad kalau niatnya baik, namun hendaknya juga semangat dalam menggapai apa? Akhirat. Allah Azza wa Jalla atau Nabi SAW bersabda, di antara 7 golongan yang kelak akan dinaungi adalah rajulun ta'allaqa qalbuhu bil masajid. Seseorang yang hatinya senantiasa merindukan masjid. Ini jamaah lebih tinggi daripada orang yang hanya merasa sholat jamaah itu kewajiban. Selama ini mungkin di antara kita sholat jamaah hanya sekedar untuk menggugurkan apa? Kewajiban. Karena dia tahu sholat jamaah wajib, akhirnya dia sholat jamaah terus. Namun ada kedudukan yang lebih tinggi, dia menjadi hatinya ini senantiasa rindu ke masjid. Jadi ketika dia sholat jamaah bukan hanya menggugurkan kewajiban, namun dia benar-benar rindu dengan apa? Masjid. Yang namanya rindu berarti di masjid terus atau keluar? Keluar. Dia kerja, dia bisnis, dia di sawah dan seterusnya. Namun hatinya senantiasa merindukan panggilan adzan. Ini kedudukan yang lebih tinggi jamaah. Ketika safar yang dia cari masjid. Ketika di rumah yang dia tunggu adalah waktu adzan. Ini adalah orang yang kelak akan dinaungi oleh Allah Ta'ala di hari tatkala tidak ada naungan kecuali naungan Allah Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Di dalam hadis ini disebutkan 27 derajat. Di dalam hadis-hadis yang lain disebutkan 25 derajat. Dan kebanyakan para sahabat meriwayatkan 25 derajat. Yang meriwayatkan 27 derajat, yang meriwayatkan 27 derajat itu hanya Ibnu Umar. Dan hadisnya sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Namun kebanyakan para sahabat itu meriwayatkan berapa? 25 derajat. Lalu mana Ustaz? 27 atau 25? Jawabannya, kata para ulama, mereka menyebutkan banyak sekali bagaimana mengkompromikan antara 25 dengan 27 ini. Di antaranya adalah apa yang beliau sebutkan, apa yang disebut oleh Ibnu Hajar. Beliau mengatakan al-farqu bi qurbil masjid wa bu'dihi. Bisa jadi perbedaannya adalah dekat jauhnya masjid. Masjidnya semakin jauh, semakin besar apanya? Pahalanya. Al-farqu bi halil musalli. Bisa jadi perbedaan karena kondisi orang yang sholat. Semakin dia khusyuk dapat 27, semakin gak khusyuk bisa dapatnya 25. Al-farqu bil muntadiri lis shalah. Bisa jadi perbedaannya adalah seberapa lama dia nunggu sholat. Dari antara yang datang duluan, dia nunggu sholat, dia tahiyatul masjid, dia doa, dia nunggu sholat, dia dapat banyak. Yang datang setelahnya atau bahkan telat di bawahnya. Al-farqu bi idraki kulliha au ba'diha. Semakin dapat kesempurnanya sholat, semakin besar. Dan keutamaan dan perbedaan-perbedaan lain, kata Ibnu Hajar, wa hadzal wajhu indi aujahuha. Kata Ibnu Hajar, dan inilah yang saya anggap paling kuat. Jadi kata Ibnu Hajar, bisa jadi 25, bisa jadi 27, itu dilihat dari apanya? Kualitas sholatnya, kemudian jauh dekatnya masjid, kemudian seberapa lama dia nunggu sholat. Jadi semakin sempurna sholatnya, dia dapatnya berapa? 27. Semakin berkurang pula pahala yang dia peroleh. Ini hadis poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah. Hadis ini dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan sholat jamaah itu tidak wajib. Sholat jamaah itu tidak wajib. Karena kalau kita mau ringkas, pendapat para ulama terkait sholat jamaah itu ada 3. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan fardu kifayah. Jadi yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu apa? Kifayah, ada yang mengatakan sunnah muakkadah. Di antara ulama yang berpendapat sholat berjamaah itu tidak wajib, baik fardu ain, fardu kifayah atau sunnah muakkadah, berdalil dengan hadis ini. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri. Berarti kalau lebih baik menunjukkan yang sendiri juga baik. Ini dijadikan pendapat oleh para ulama. Namun wallahu alam, yang lebih tepat sholat jamaah, yang saya condong kepada pendapat tersebut, sholat jamaah adalah wajib. Kenapa wajib? Terlalu banyak ayat-ayat dan hadis-hadis yang menjelaskan akan hal itu. Di antaranya Allah Ta'ala masih mewajibkan sholat berjamaah padahal dalam kondisi perang.
Sehingga dikenal ada namanya syariat sholat apa? Khauf. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Kalau nggak wajib sholat jamaah, cukup wa aqimus shalah wa atuz zakah. Firman Allah warka'u ma'ar raki'in menunjukkan akan wajibnya sholat apa? Jamaah. Nabi kita SAW jamaah pernah bersabda, man sami'an nida falam ya'tihi fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang dengar azan, kalau dia tidak ke masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali karena uzur. Kata para ulama, ini menunjukkan akan wajibnya sholat jamaah. Ada seorang sahabat Nabi yang buta, ada mengatakan beliau adalah Ibnu Ummi Maktum, yang mendatangi Nabi SAW dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya buta. Saya nggak punya orang yang menuntun saya ke masjid. Jarak saya ke masjid lumayan jauh. Kemudian antara masjid dan tempat saya tinggal itu ada hewan-hewan yang bisa membahayakan saya. Apakah saya boleh sholat di rumah? Apa kata Nabi? Naam, iya boleh. Ketika dia mau pergi tanya sama Nabi, hal sami'tan nida, kamu dengar azan enggak? Kata dia, iya. Kata Nabi, fa'ajib. Kalau gitu kamu wajib berjamaah. Nabi SAW didatangi orang yang kondisinya seperti itu, jamaah tidak diberikan uzur. Lalu bagaimana kalau datang ke Nabi anak muda, badannya apa? Badannya kuat dan seterusnya. Kira-kira minta apa? Rukhsah biar sholat di rumah. Kira-kira diizinkan enggak? Ya enggak mungkin. Orang yang buta aja enggak diizinkan. Nabi SAW ketika melihat sebagian orang enggak sholat berjamaah di masjid, Nabi mengatakan, walaqad hamamtu an amura bis shalah. Saya sudah pengen sebenarnya agar sholat segera didirikan. Saya nggak ikut sholat jamaah. Saya akan ke rumah-rumah. Saya akan bakar rumah-rumah orang yang di situ ada laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Kalau bukan karena di situ ada perempuan, sudah dibakar. Ancaman untuk membakar rumah-rumah yang di situ ada laki-laki yang tidak ada uzur, tidak sholat jamaah, itu menunjukkan bahwasannya sholat berjamaah itu hukumnya apa? Wajib. Kalau seandainya nggak wajib, tentunya Nabi SAW bakalan meninggalkan sekali atau dua kali tanpa uzur. Dan Nabi SAW gak pernah meninggalkan sholat jamaah. Bahkan ketika beliau sakit, beliau berusaha untuk sholat jamaah. Kecuali ketika benar-benar beliau sudah nggak bisa lagi, maka beliau tidak sholat jamaah. Dan masih banyak sekali jamaah dalil-dalil yang menunjukkan akan wajibnya sholat berjamaah. Saya akan bacakan perkataan Ibnu Umar, maaf Ibnu Mas'ud. Ini perkataan bagus sekali. Beliau mengatakan, man sarrahu an yalqallaha ghadan muslimah. Siapa yang pengen bertemu dengan Allah besok dalam kondisi muslim, falyuhafid ala haula'i sholawati haitsu yunada bihinna. Maka hendaknya dia menjaga sholat 5 waktu dan dilaksanakan di tempat di masjid-masjid. Artinya di tempat yang dia dipanggil untuk sholat, artinya masjid. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sungguhnya Allah Ta'ala telah mensyariatkan untuk nabinya petunjuk-petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan bahwasannya sholat 5 waktu di masjid termasuk petunjuk Nabi SAW. Walau annakum sholaitum fi buyutikum kama yusalli hadal mutakhallif fi baitihi. Kalau seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana orang yang tidak sholat jamaah, la taraktum sunnata nabiyikum, maka kalian telah meninggalkan petunjuk Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum la dhalaltum. Kalau kalian meninggalkan petunjuk Nabi kalian, maka kalian akan sesat. Wa ma min rajulin yatatahhar fayuhsinu tahura summa ya'midu ila masjid min hadhil masajid illa kataballahu lahu bi kulli khatwatin yahtuha hasanah. Tidaklah seorang dia berwudu di rumah kemudian ke masjid kecuali satu langkahnya itu sebagainya satu kebaikan. Wa yarfa'uhu biha darajah, ditinggikan satu derajat. Wa yahuttu anhu biha sayyi'ah, dihapus dari satu dosa. Wa laqad ra'aituna, kata beliau, dan kami melihat, dan saya melihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma yatakhallafu anha illa munafiqun ma'lumun nifaq. Tidaklah orang enggak hadir sholat jamaah kecuali dia adalah orang apa? Munafik. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi yuhada bainar rajulain hatta yuqama fis shaf. Sampai pun yang sakit enggak bisa ke masjid, diapakan jamaah? Kalau dibawa sama 2 orang diapakan? Dipapah. Ya, dipapah sama 2 orang kemudian diberdirikan di shaf. Maka ini menunjukkan jamaah bahwasannya Abdullah bin Mas'ud beliau berpendapat bahwasannya sholat jamaah itu hukumnya apa? Wajib. Anggaplah jamaah, anggaplah seseorang menganggap sholat jamaah itu hukumnya sunnah. Dan kita sampaikan tadi ada para ulama yang berpendapat hukumnya apa? Sunnah. Namun betapa ruginya orang yang nggak sholat jamaah.
Sekarang kita katakan sehari sholat berapa kali? 5 kali. Setahun 5 kali 360 berapa? 1.800 ya. 1.800 orang yang sholatnya di rumah dapatnya berapa? 1.800. Itu kalau kita hitung sholatnya, belum kalau kita hitung rakaatnya. Kalau dia sholat di masjid berapa dapatnya? 1.800 kali 27. Mana guru matematika? Jauh enggak jamaah? Jauh sekali pokoknya. Bayangkan kalau seandainya dia sholat selama 50 tahun berjamaah, si A 50 tahun enggak pernah berjamaah, si B 50 tahun berjamaah, bedanya jauh enggak? Jauh sekali. Jadi jangan dilihat sekalinya cuma beda 27 tok, jangan dilihat sekali sholatnya. Tapi lihat kalau seandainya itu dilakukan apa? Terus menerus, dan itu sangat menjadikan pembeda tinggi rendahnya derajat seorang hamba kelak di hari kiamat. Allah Ta'ala berfirman, walikullin darajatun mimma amilu. Seseorang itu mendapatkan derajat di surga sesuai dengan amal solehnya. Semakin banyak amal solehnya, semakin tinggi derajatnya di mana? Di surga. Di antaranya sholat jamaah. Kalau bagi perempuan bagaimana jamaah? Bagi perempuan nggak wajib. Kita nggak bisa bayangkan jamaah kalau seandainya sholat jamaah wajib bagi perempuan. Berat nggak jamaah? Oh, berat sekali. Maka ini syariat yang sangat bijak jamaah, tidak mewajibkan sholat jamaah bagi apa? Perempuan. Boleh apa tidak? Boleh. Sholat perempuan boleh sholat jamaah di masjid, namun yang lebih afdol sholatnya di mana? Di rumah. Kata Nabi SAW, wa buyutuhunna khairun lahunna. Dan rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Sebagian ulama mengatakan jamaah, kalau cantik banget jangan ke masjid. Jadi Madzhab Syafi'i mengatakan kalau cantiknya kelewatan, iya. Kalau cantik banget jangan ke masjid. Kenapa? Terfitnah. Imamnya aja kadang terfitnah jamaah. Jadi ini wajar, laki-laki terfitnah dengan perempuan. Jadi sebenarnya ulama ya kita nggak sependapat dengan ini, tidak apa. Jadi kalau cantik banget jangan ke masjid. Kenapa? Karena akan memfitnah yang lain. Karena cantik itu kan bertingkat-tingkat jamaah ya. Ada yang cantiknya itu ijma. Apa ijma? Sepakat. Ada yang cantiknya itu khilaf. Jangan cantik ya, cantik nanti perempuan agak sensi. Ganteng aja. Ada yang ganteng itu ijma. Ada yang ganteng itu apa? Khilaf. Kalau jenengan dari kecil dibilang ganteng, sekolah dibilang ganteng, pas kerja dibilang ganteng, di komunitas mana aja dibilang ganteng, berarti gantengnya apa? Ijma. Tapi kalau yang bilang ganteng hanya ibu jenengan, maka gantengnya apa? Khilaf. Iya. Ini hadis yang kedua. Lanjut atau sudah, Pak? Hah? Ini bilang lanjut cuma 5 orang kayaknya nih. Kita baca aja, Pak ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Saya akan baca dengan sedikit penjelasan. Salatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fa. Salat seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya dibandingkan sholatnya di rumah dan di pasar sebanyak 25 kali lipat. Jadi saya sampaikan yang mengatakan 27 itu hanya riwayatnya siapa? Ibnu Umar. Kebanyakan meriwayatkan berapa? 25. Tapi Ibnu Umar itu dari segi ketelitian, beliau sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW. Beliau berusaha menyampaikan sama persis dengan apa yang beliau dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sampaikan jamaah 25 sama 27 sama-sama apa? Benar. Kemudian wadhalika, dan hal itu artinya yang akan disebutkan nanti merupakan syarat-syarat biar dapat tadi. Wadhalika annahu idza tawaddoa, kalau dia berwudu, fa ahsanal wudu'a, kemudian dia berwudu dengan baik. Bagaimana wudu yang baik? Wudu yang baik adalah wudu yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dilihat seberapa banyak air yang dia gunakan, bukan dilihat semakin banyak airnya semakin apa? Semakin baik, tidak. Namun dilihat semakin sesuai dengan dia contoh dengan contoh Nabi SAW, maka akan semakin baik. Summa kharaja ilal masjid, kemudian dia pergi ke masjid. Berarti yang lebih afdol wudunya di mana?
di rumah. Jadi wudunya di rumah, kemudian keluar ke masjid. La yukhrijuhu illa shalah, dan tidak ada yang menjadi sebab dia keluar dari masjid, dari rumah, kecuali untuk sholat. Jadi tidak ada tujuan lain kecuali untuk sholat. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan beberapa keutamaan. Lam yakhtu khotwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Tidaklah dia keluar menuju masjid, maka tidaklah ia melangkah satu langkah, melainkan diangkat baginya satu derajat. Ini keutamaan yang pertama jamaah. Setiap langkahnya dengannya Allah Ta'ala akan meninggikan derajatnya. Kemudian wa hutta anhu khati'ah, dan akan dihapus darinya satu kesalahan. Jadi ketika dia melangkah, satu langkah meninggikan derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Disebutkan dalam riwayat lain jamaah, satu langkah itu dapat derajat plus penghapus dosa, satu langkah dapat derajat plus penghapus dosa. Ini menunjukkan jamaah akan betapa besarnya pahala orang jalan ke masjid. Maka sebagian para ulama, sebagian sahabat, kalau nggak salah Anas bin Malik jamaah, ketika dia ke masjid, langkahnya itu nggak apa? Nggak panjang-panjang. Ya, ditanya kenapa? Ya agar semakin banyak apanya? Langkahnya. Tapi jangan terlalu pendek jamaah ya. Nanti pengen dapat pahala malah telat nanti jadinya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari beliau pernah mengatakan kepada Bani Salamah, Nabi mengatakan kepada mereka, diyarokum tuktabu atharukum. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Bani Salamah, nggak usah pindah dekat masjid, karena setiap langkah kalian itu akan ditulis sebagai apa? Pahala. Ketika ada salah seorang sahabat yang dia rumahnya jauh, namun dia senantiasa jalan ke masjid. Kemudian sahabat-sahabat yang lain mengatakan, kenapa engkau tidak beli keledai yang dengannya akan memudahkan kamu ke masjid? Apa kata dia? Saya nggak berharap rumah saya dekat masjid, saya nggak berharap. Namun saya berharap setiap kali saya berangkat dan saya pulang dihitung pahala. Berarti di sini menunjukkan jamaah yang dihitung pahala bukan hanya apa? Berangkatnya, namun juga apanya? Pulangnya. Berangkatnya pahala, pulangnya juga pahala. Kemudian sahabat ini yang menawarkan untuk beli keledai tadi menceritakan itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, innalaka mahtasabta. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya bagimu apa yang kamu harapkan. Artinya kamu berharap berangkat ke masjid pahala, kamu berharap pulang dari masjid pahala, itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Artinya hal itu benar-benar dapat mendatangkan pahala. Berangkatnya pahala, pulangnya juga apa? Pahala. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran yang insya Allah kita hafal semua ayatnya jamaah, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sungguhnya kami menghidupkan yang telah mati. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu. Kami menulis apapun yang mereka lakukan. Semuanya tertulis oleh catatan pena para malaikat. Wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Jadi yang ditulis itu bukan hanya amal soleh yang kita lakukan, namun dampak dari amal soleh tersebut. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan bekas-bekas peninggalan mereka. Di antara ahli tafsir menafsirkan adalah langkah mereka ke masjid. Itu semuanya ditulis. Ada pula yang menafsirkan adalah amal jariyah. Orang meninggal dunia kemudian kebaikannya terus mengalir, ini juga ditulis. Pertanyaannya jamaah, kalau naik motor bagaimana? Kalau naik motor bagaimana? Apakah dihitung per putaran roda? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tapi kata Syekh Ibnu Utsaimin, beliau mengatakan, kalau kebiasaan dia adalah jalan kaki, lah kok kemudian suatu hari dia ada udzur, kemudian naik motor, maka naik motornya tetap ditulis apa? Jalan kaki. Kenapa? Karena kebiasaan dia adalah apa? Jalan kaki. Kalau bukan karena udzur, dia pasti jalan kaki. Adapun naik kendaraan, wallahu alam, tentunya berpahala, tapi tidak sebesar apa? Jalan kaki. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian kita lanjutkan. Fa'idha sholat, apabila dia sholat, lam tazalil malaikatu tusalli alaihi, para malaikat akan senantiasa bersolawat kepadanya. Apa makna dari solawat malaikat? Solawat malaikat itu maknanya dua. Yang pertama adalah rahmat, doa malaikat kepada Allah agar orang ini dirahmati.
Yang kedua maknanya adalah malaikat berdoa agar orang ini dipuji di hadapan para malaikat, agar orang ini dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi kan ada sholawat dari Allah, ada sholawat dari siapa? Malaikat, ada sholawat dari hamba Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Apa makna sholawat? Maknanya dua. Jumhur ulama mengatakan makna sholawat dari Allah adalah rahmat. Kalau dari malaikat berarti malaikat berdoa agar orang ini dapat apa? Rahmat. Sedangkan yang lainnya di antara Ibnu Qayyim mengartikan bahwa sholawat dari Allah adalah dzikruhu indal malail a'la. Namanya disebut di hadapan para malaikat. Jadi Allah Ta'ala ketika bersolawat pada seorang hamba, berarti orang tersebut namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Berarti kalau sholawatnya malaikat, malaikat berdoa agar orang ini namanya disebut oleh Allah di hadapan para malaikat. Jadi maknanya dua jamak. Jumhur mengatakan rahmat, sedangkan sebagian ulama mengatakan apa? Namanya disanjung oleh Allah di hadapan para malaikat. Semuanya sama-sama keutamaan yang sangat besar. Kemudian madama fi musallahu, selama dia berada di tempat sholatnya. Artinya ketika dia sholat, kemudian dia di situ walaupun sudah selesai sholatnya, dia akan senantiasa didoakan oleh malaikat. Apa doanya? Allahumma sholli alaihi. Ya Allah, bersolawatlah kepadanya. Tadi dua maknanya. Apa jemaah? Rahmat, kalau enggak disanjung di hadapan para malaikat. Allahumma sholli alaihi. Berarti artinya malaikat berdoa, ya Allah, rahmatilah hamba tersebut. Ya Allah, sanjung dia di hadapan para malaikat. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dia. Kita ini hidup di jamaah-jamaah, hidup yang di zaman yang sangat susah untuk lepas dari dosa. Tidaklah seorang buka HP, apalagi buka YouTube, kecuali akan kemungkinan dia akan berdosa. Di situ ada wanita yang tidak berjilbab dan seterusnya. Mungkin yang dilihat adalah berita jamaah, berita perang. Namun ada di situ kadang wanita-wanita yang tidak berjilbab. Jadi sekarang kita di zaman yang sangat susah kita keluar dari dosa. Dan kita sangat mencari amal soleh yang bisa menghapuskan dosa. Di antaranya ini, ke masjid. Allahumma gfirlahu, ya Allah ampuni dosanya. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmati dia. Wala yazalu fi salatin man tadaras shalah. Dan dia senantiasa dihitung menjalankan sholat selama dia nunggu sholat. Berarti jamaah insya Allah tadi jenengan dari habis sholat maghrib sini sampai 7:30 lebih karena ustadznya kajiannya terlalu lama. Nunggu sholat apa? Isya. Nunggu sholat isya atau nunggu kajian selesai? Ya, nunggu sholat isya itu selama itu dihitung sebagai apa? Dihitung sebagai sholat. Alangkah mulianya, alangkah besarnya keutamaan orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaah. Semoga Allah Ta'ala memudahkan kita untuk senantiasa menjalankan sholat 5 waktu berjamaah. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu lama. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.